ada istilahnya bangsa yang besar adalah bangsa yang mencintai budayanya. Benar. Saya membuat museum budaya bangsa Indonesia. Nah, halo Mr. Puisi. Halo. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Kabarnya hari ini kedinginan. oke, berarti perlu penghangat. Bukan, karena tidak ada yang menyelimuti. Oke. Gitu loh. Karena cuacanya juga lagi Mendung hujan. ya, lagi musim hujan sekarang. Oke, kita akan berbincang-bincang kembali bersama Mr. Puisi. Jadi topik pembahasan kita kali ini adalah menjaga budaya lokal dari pengaruh asing. Nah, Mr. Puisi, sebagai generasi bangsa nih, bagaimana cara kita menyikapi pengaruh asing masuk ke budaya kita? Nah, ini sangat banyak yang harus kita bicarakan, terutama orang asing yang terutama datang ke Indonesia, terutama ke Pulau Bali. Nah, kebetulan Pulau Bali ini adalah pulau yang sangat religius, kemudian sangat percaya dengan ide Sang Hyang Widi, di mana sudah turun temurun agama Hindu dibudayakan di Pulau Bali ini. Kemudian sampai detik ini pun rasanya pengaruh budaya asing untuk ke Bali itu sulit ya. Karena apa? Sebegitu banyak orang asing yang ada di Bali, tetap budaya Bali lebih kental dan tetap lestari sampai saat ini. Benar, karena dari yang kita lihat juga bahkan banyak tempat-tempat spiritual ya, yang maksudnya kayak pura itu dijadiin sebuah pariwisata, tapi para tamunya masih diharuskan untuk menggunakan pakaian yang sesuai. Itu pakai kamen yang kayak gitu-gitu. Jadi masih mengikuti itu supaya tidak menurunkan estetikanya juga dari pura tersebut gitu. Nah, Mr. Puisi, gimana sih caranya seandainya ini, jika pasti udah ada dong sedikit demi sedikit budaya asing yang masuk ke Indonesia. Salah satu contoh itu adalah di pakaian anak muda. Itu udah terbuka dan banyak, karena yang anggapan aja kita setiap hari ngelihat bule dengan pakaian seperti itu. Jadi di Bali pakaian terbuka itu sudah wajar ya, familiar dilihatnya. Menurut Mr. Puisi, gimana caranya mengantisipasi dampak masuknya budaya barat itu? Sampai saat ini saya lihat pengaruhnya belum terlalu besar di Bali. Karena budaya Bali itu sesungguhnya sangat kuat. Kepercayaan dan budaya Bali yang dijalani di Pulau Bali ini betul-betul sangat kuat budayanya. Betapapun miskinnya orang Bali, betapapun kekurangannya orang Bali, dan kalau kita lihat melaksanakan budaya-budaya Bali seperti galungan, kuningan, kemudian upacara-upacara yang rutin tiap 6 bulan sekali yang dilakukan oleh Bali, betapapun kesulitan orang Bali, saya juga bingung dan merasa bersyukur tetap orang Bali bisa melakukan upacara adat budaya. Sedangkan upacara adat budaya di Bali ini tidak murah. Besar-besaran. Biasanya sangat besar dan sulit untuk disederhanakan. Hampir tidak bisa bahkan. Aji-ajian untuk budaya persembahyangan di Bali ini tidak semudah itu bisa diciutkan. Semua sudah ada aturannya. Nah, sehingga saya juga bingung budaya Bali ini sungguh kuat. Tanpa banyak pengaruh dengan budaya asing. Malah budaya orang asing pun kadang-kadang mengikuti budaya Bali. Jatuhnya klaim makanya kita sebagai orang Indonesia, orang Bali, wajib melestarikan budaya kita, sehingga budaya inilah merupakan value daripada Pulau Bali, sehingga orang asing berkunjung tetap ke Pulau Bali. Oke, tepuk tangan dulu. Nah,
Nah, Mister Puisi, dengan adanya perkembangan teknologi saat ini nih, ada nggak sih dampak yang signifikan gitu dengan adanya teknologi, dengan cara kita menjaga atau mengantisipasi terjadinya klaim budaya kita oleh budaya asing dengan menggunakan teknologi? Rasanya biar teknologi apapun yang ada, tidak mungkin budaya Bali ini bisa terpengaruh. Iya. Kalau kita lihat sekarang online digital company segala macam bisa dilihat di sana. Iya, benar. Bukan orang asing saja yang datang ke sini, orang di seluruh penjuru dunia pun kita bisa lihat bagaimana keadaan setiap negara. Nah, untuk itu rasanya orang-orang Bali, bukan orang Bali aja, sekarang di Lombok sendiri yang tadinya orang-orang asing itu sulit masuk ke Lombok, sekarang udah biasa. Yang penting orang Indonesia ini, orang Bali, orang Lombok, dan orang dari Flores, Bajo, dan mungkin dari Toraja, Danau Toba, bukan merasa terganggu apabila ada orang asing. Makanya kita tetap melestarikan budaya ini, sehingga orang asing justru gara-gara budaya kita lah mereka akan datang ke Bali. Ya, sehingga pariwisata di Pulau Bali dan Indonesia pada umumnya bisa tetap berjalan dan sukses. Iya, benar. Bagaimana nih cara menanggulangi dampak negatif pengaruh asing untuk budaya kita? Nah, kita jangan terpengaruh ya, kita lakukan apa yang kebiasaan kita, budaya kita tetap kita jalankan. Walaupun mereka misalnya mandi di pantai dengan bikini yang seadanya, nggak masalah. Kita tidak akan banyak terpengaruh. Malah kadang-kadang kalau orang-orang Bali sendiri pakai bikini sekarang malu. Ya kan? Dan mereka tidak mau meniru budaya yang seperti itu. Misalnya mereka pacaran di mana-mana, orang-orang di sini cuek aja. Iya, benar. Itu posisi itu mungkin lebih ke hasil positif dari adanya budaya asing yang masuk. Jadi orang-orang di Bali itu jadinya cuek gitu loh. Ya, tidak terlalu ikut campur dengan urusan orang lain kayak gitu. Jadi maksudnya ada istilahnya, bangsa yang besar adalah bangsa yang mencintai budayanya. Benar. Kalau orang asing aja mencintai budayanya, kenapa kita meninggalkan budaya sendiri? Justru kita melestarikan, memperkuat budaya kita sehingga kita tidak terpengaruh dari budaya asing. Gitu. Iya, benar. Nah, kalau dilihat juga ya Mister Puisi, karena kan dengan adanya teknologi sebenarnya kita malah membantu untuk memperkenalkan budaya kita ya Mister Puisi ya. Jadi orang-orang tahu nih apa aja sih kebudayaan Bali kayak gitu. Jadi ketika orang asing yang ingin datang ke Bali, mereka mencari tahu nih budaya-budaya Bali apa aja gitu. Bahkan dari teknologi ini kita bisa memperkenalkan, bukan membuat orang lain mengklaim budaya kita gitu. Nah, kalau Mister Puisi, kalau seandainya nih budaya asing yang masuk ke Indonesia itu biasanya kan lebih gampang mempengaruhi anak muda. Nah, menurut Mister Puisi, gimana sih caranya supaya kita itu nggak gampang, maksudnya tidak gampang meniru, sedangkan karena sekarang kan ya pengaruhnya itu besar banget kalau di anak muda. Ya rasanya khususnya kita ngomong di Bali, rasanya tidak banyak terpengaruh anak-anak muda di Bali. Karena apa? Budaya di Bali itu dengan balai banjarnya, dengan seketruna-truni, dengan gotong royongnya, nah itu rasanya tidak banyak terpengaruh. Justru orang-orang Bali ini dengan kedatangan orang asing itu memang wawasannya lebih terbuka, lebih luas. Dia bisa mempelajari bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Jepang, bahasa Cina, dan lain-lain. Nah, justru sekarang dengan pertunjukan budaya yang ada di setiap hotel, setiap culture center, setiap desa, itu merupakan daya tarik daripada orang asing itu sendiri. Di samping pemandangan alam Pulau Bali ini cukup indah dan sangat menarik untuk wisata asing. Iya, benar. Di
generasi anak-anak muda zaman sekarang nih, apa nih pesan Mr. Puisi untuk generasi anak muda sekarang untuk melestarikan budaya Bali? Jadi kita harus juga berpikir cukup jauh, ya kan? Semoga budaya Bali ini tetap dilestarikan. Iya. Walaupun mungkin tetapi kita tidak meninggalkan culture yang sudah kita jalankan. Misalnya begini. Sekarang dengan dunia ini semakin panas, semakin semakin kotor. Iya. Nah, kadang-kadang budaya Bali ini juga banyak juga disinggung dengan apabila ada orang Bali yang mengalami kematian. Kemudian ada upacara besar-besaran, mayatnya tuh dibakar gitu. Ngaben. Iya. Mudah-mudahan untuk ke depan ada suatu tempat di mana untuk kremasi dan lain-lain yang cukup modern, tertata, tapi tetap mengikuti dan mempertahankan budaya tradisi Pulau Bali. Iya. Nah, emang tradisi di Pulau Bali kalau ada orang meninggal itu bagi orang yang nggak mampu, mayatnya kan ditanam, dikubur. Kemudian setelah sekian tahun baru diambil. Nah itu sebetulnya tradisi ini cukup bagus untuk mengurangi polusi, ya kan? Nah itu mungkin bisa mulai dipikirkan bagaimana melaksanakan budaya Bali tanpa menyalahi aturan yang ada, sehingga pelestarian bumi, pelestarian alam tetap baik di pulau ini. Iya, benar. Kalau berbicara khusus tentang tradisi Bali, ya emang benar ya, kalau tradisi di Bali itu emang banyak banget, bahkan di setiap daerah di Bali, bukan daerah sih, di setiap banjar gitu ya, masing-masing banjar punya tradisi yang berbeda-beda, nggak sama gitu. Sama halnya juga yang Mr. Puisi bilang tadi, tradisi ngaben, bahkan di setiap tempat ada beda tradisinya lagi. Ada yang daerah tertentu itu cuman 5 tahun sekali. Masal jatuhnya gitu. Dan emang kalau untuk masuk budaya asing ke Bali itu emang kayaknya susah ya, karena kita punya tradisi yang banyak dan juga kuat gitu, karena setiap turun temurun itu tetap dijalanin. Jadi nggak satu orang doang nih, tapi banyak gitu. Ya, makanya kita harus mencintai budaya kita sendiri. Ya, budaya itu sangat luas sebetulnya. Tradisi budaya di Bali, bagaimana persembahyangannya, kemudian juga tradisi yang banyak dilakukan di desa-desa, bagaimana mereka membuat sajen. Nah, bahkan sekarang ini yang lucunya, sajen-sajen ini saking tetap dilestarikan, malah dibuat di Pulau Jawa. Coba. Nah, itulah makanya bagaimana caranya membuat tradisi ini tetap jalan. Kemudian mungkin perlu efisiensi tanpa menyalahi aturan. Nah, makanya mungkin para sesepuh di Bali ini, para pimpinan di pemerintahan di Pulau Bali ini memikirkan bagaimana membuat aturan yang bagus, tapi tetap mengedepankan pelestarian lingkungan. Iya, Mr. Puisi kan adalah seorang seniman juga nih, Mr. Puisi, yang pastinya juga mencintai tradisi Bali nih. Gimana nih cara Mr. Puisi untuk tetap cinta nih sama kebudayaan khususnya Bali? Loh, saya orang Bali. Pasti mencintai budaya Bali. Ya, tiap 6 bulan sekali pasti kita merayakan upacara-upacara yang sangat sakral. Bukan itu saja, walaupun saya orang Bali, saya tetap mencintai budaya bangsa Indonesia. Contohnya, saya membuat museum budaya bangsa Indonesia. Nah, itu juga termasuk sebuah pelestarian budaya. Budaya itu bukan tradisi untuk persembahyangan aja. Tradisi pada zaman dulu hasil karya zaman dulu tuh yang sangat berbudaya, yang ratusan tahun umurnya. Saya mampu melestarikan ini. Saya mampu melestarikan
hasil karya budaya bangsa Indonesia melalui museum yang saya miliki. Nah, kalau boleh tahu nih Mr. Puisi, di museum itu kebudayaan mana aja sih yang ada di dalam museumnya? Yang dikoleksi. Yang maksudnya itu kan juga sebuah kebudayaan, sebuah apa namanya? Sebuah barang yang memang kita lestarikan dan jangan sampai diambil oleh budaya asing atau orang asing lah gitu. Sesungguhnya kita sudah telah melestarikan semua hasil budaya bangsa Indonesia. Mungkin 100 tahun yang lalu semua barang-barang budaya mungkin udah ada di Belanda, bahkan dilelang di Christie. Nah, tetapi syukur saya masih mampu melestarikan barang budaya Indonesia, terutama barang-barang budaya yang primitif, di mana pada saat itu belum mengenal agama, ya kan? Sehingga banyak di pedalaman Indonesia ini banyak barang-barang yang budaya primitif. Saya mampu melestarikannya. Misalnya dari Nias, dari Toraja, dari Danau Toba, Batak, Danau Toba, dari Sulawesi, dari Mentawai, dari Pulau Alor, Timor, Sumbawa, sampai ke Timur-Timur. Kemudian Toraja, Mentawai, Sumba, kemudian malah Bali dan lain-lainnya. Jadi kita apa namanya mampu melestarikan ini. Semoga pelestarian budaya yang saya lestarikan di museum saya bisa tetap kita jaga dan tetap lestari sepanjang masa. Oke. Nah, nih, Mr. Puisi, kalau berbicara soal budaya memang luas banget ya kebudayaan, apalagi tradisi nggak cuma di Bali tapi di luar Bali itu juga kita di Indonesia punya banyak tradisi dan bahkan terkenalnya kan memang seperti itu dengan Indonesia itu memiliki tradisi yang sangat beragam banget ya. Kalau Kak Cika ada yang mau ditanyain lagi nggak? Puisi di zaman kayak sekarang, generasi muda ini apakah masih ada dia mengoleksi barang-barang peninggalan dahulu kala selain di museum Mr. Puisi ini? Nah, ini yang saya sangat sayangkan. Anak-anak muda sekarang dan generasi sekarang ini sungguh memprihatinkan masalah pelestarian budaya bangsa Indonesia. Makanya museum saya ini menerima anak-anak sekolah untuk mempelajari bagaimana kebudayaan pulau di seluruh pulau di Indonesia juga. Makanya mereka tuh baru tahu, oh ini kegunaannya untuk ini. Kalau misalnya orang meninggal di mana tuh di Toraja, sebelum orang meninggal dibuatkan patung yang mirip seperti dia, taruh di dalam goa. Nah, ini yang banyak patung dalam goa yang ratusan tahun ini banyak hilang dan banyak dijual. Dan harganya sangat mahal. Nah, tapi saya mampu melestarikannya. Patung dari Toraja, dari Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dari Irian, dari Flores, banyak sekali pulau-pulau terpencil yang budayanya saya lestarikan di museum ini. Makanya mudah-mudahan bagi para pelajar dan lain-lain, kalau ingin mengetahui hasil karya budaya bangsa Indonesia, datanglah ke Museum Puma. Karena di Museum Puma banyak sekali dan penjelasannya juga lengkap ya. Gitu. Jadi kapan-kapan kita jalan-jalan lah ke sana ya. Nah, oke, mungkin udah banyak banget ya pertanyaan-pertanyaan dari kita. Dan satu pesan deh Mr. Puisi untuk teman-teman yang di rumah nih yang nonton, untuk biar bisa kita itu menjaga atau melestarikan kebudayaan kita. Pesannya begini, cintailah budaya bangsamu sendiri. Karena budaya bangsamu itu sudah sangat termasyhur di dunia. Bila kamu mencintai budayamu sendiri, berarti kamu mencintai negeri yang tercinta ini. Tidak ada orang bisa masuk ke negeri kita ke sini untuk menjajah kita kembali apabila kita mencintai budaya kita. Budaya dapat mempersatukan bangsa Indonesia sehingga menjadi negara yang lebih kuat
di kemudian hari. Oke. Sekian dulu podcast kita kali ini. Jadi sudah bertanya-tanya banyak sekali tentang kebudayaan Bali, terutama ya Sri ya. Iya. Jadi sampai bertemu di podcast berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Mr. Puisi. Goodbye. Bye bye.